Salam kemurnian dalam Tuhan bagi saudara-saudariku pencinta mutiara iman. Buah roh yang terakhir yang akan kita pelajari bersama adalah kemurnian. Seorang anak muda mengajak teman-temannya bermain basket. Lalu setelah hampir 1 jam mereka bermain, beberapa orang beristirahat dan beberapa orang bermain melemparkan bola ke ring basket. Lalu terdengar beberapa orang tertawa bersama. Dan kemudian salah satu dari orang tersebut berkata, "Ayo Thomas, Roni, kesini, seru nih." Lalu kedua orang itu datang ke tempat itu. Dan tiba-tiba dilihat bahwa teman-temannya sedang melihat film porno. Melihat hal tersebut, Thomas dan Roni segera pergi. Tetapi temannya berteriak, "Kenapa pergi kalian? Kita kan cowok, boleh dong lihat yang ginian." Tetapi Thomas berkata, sorry, gua tak biasa lihat seperti itu. Cara pandang gua ke cewek bukan untuk pelampiasan." "Wah, dasar lu, mentang-mentang anak misdinar," kata Eddie. Dunia zaman sekarang menyediakan begitu mudahnya akses kepada pornografi yang bisa mengotori pikiran dan hati manusia. Mulai awalnya dari hawa nafsu, melakukan masturbasi, percabulan, pornografi, prostitusi, bahkan perkosaan. Kita tentu ingat cerita Daud yang tidak sengaja melihat Batsheba mandi, berakhir dengan pembunuhan Uria, suami Batsheba. Sangat-sangat mencengangkan buat kita semua. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2348 disebutkan, tiap orang yang telah dibaptis dipanggil untuk hidup murni. Seorang Kristen telah mengenakan Kristus sebagai busana. Dia adalah contoh setiap kemurnian. Semua orang yang percaya kepada Kristus dipanggil untuk hidup secara murni, sesuai dengan status kehidupan masing-masing. Waktu pembaptisan, seorang Kristen telah mewajibkan diri supaya murni dalam kehidupan cita rasanya. Memang tepat apa yang Yesus katakan dalam Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan 23. Dikatakan, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebanan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Kalau kita ditanyakan apakah kita mau hidup dalam keadaan kudus atau najis, tentu saja jawabannya adalah dalam keadaan kudus. Oleh karena itu, pikiran, perkataan, dan kelakuan kita akan coba lakukan sesuatu yang membuat kita menjadi murni sesuai dengan panggilan kita. Oleh karena itu, marilah kita terus berada pada pokok anggur yang benar dengan membaca firman Tuhan, mengikuti misa, berdoa mohon Roh Kudus, berdoa bersama Bunda Maria, agar kita bisa menghasilkan buah-buah yang merupakan tanda kehadiran Tuhan dalam hidup kita bagi sesama. Dan merupakan suatu proses pengudusan dan pemurnian sampai kita bertemu dengan Allah Tritunggal kita yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat bagi kita semua. Selamat malam semuanya. Kita telah menyelesaikan topik tentang buah roh. Tentu kita bertanya, kalau kita perhatikan semua buah roh menggambarkan satu perilaku yang diharapkan manusia lakukan karena Roh Kudus telah hadir. Tentu saja kita akan bertanya, lalu dari mana ya kira-kira Roh Kudus dan bentuknya apa? Hal tersebut bisa kita nanti pelajari di topik kedua, yaitu tentang karunia roh, 7 karunia roh. Jadi kita bisa tahu karunia-karunia apa yang bisa kita peroleh dari Roh Kudus
untuk atau supaya kita bisa menghasilkan buah roh yang telah kita bahas. Oleh karena itu, teman-teman para pencinta Mutiara Iman, terima kasih atas kebersamaan. Kita belajar bersama tentang buah roh. Bagi yang sudah nonton, silakan subscribe, sering dengar lagi sama-sama. Saya juga sering juga dengar, sehingga kita bisa makin lama makin peka terhadap apa yang mesti kita lakukan. Tidak mungkin kita bisa sempurna, tetapi hidup kita ini sedang atau melalui proses penyucian atau pengudusan. Karena kalau kita tanyakan kemana sih setelah ini, yaitu semuanya mau kita bersama dengan Bapa. Dalam keadaan apa kita bersama dengan Bapa? Hanya satu, apabila kita dalam keadaan kudus. Ayo mari kita bersama-sama, kita semua anak-anak muda juga, kita belajar, kita juga perbaharui kehidupan kita dan ikutin terus channel ini. Mudah-mudahan juga kita bersama-sama hidup terus berjalan sesuai dengan apa yang telah Yesus ajarkan kepada kita. Sampai bertemu di topik berikutnya tentang 7 karunia Roh. Tuhan Yesus memberkati.